Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Baik, kita awali dengan teori permintaan. Pada beberapa pokok bahasan sebelumnya, kita telah mendiskusikan apa saja sebenarnya yang menjadi masalah pokok dalam perekonomian. Masalah pokok tersebut adalah apa barang yang harus diproduksi dan berapa banyak barang tersebut harus diproduksi. Apa barang yang harus diproduksi tentunya mencerminkan kebutuhan dari pasar atau adanya kebutuhan dari masyarakat. Dan berapa banyak yang harus diproduksi mencerminkan besarnya volume permintaan dari masyarakat terhadap barang tersebut. Adanya permintaan menunjukkan bahwa jenis barang yang akan diproduksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Ini merupakan cermin dari perilaku permintaan. Apa sebenarnya permintaan itu? Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dua kata kunci di sini adalah jumlah permintaan dan harga barang tersebut. Bagaimana interaksi antara jumlah permintaan dan harga barang? Di sini dijelaskan beberapa hal yang menentukan munculnya atau terjadinya permintaan pada sebuah barang. Pertama, terjadinya permintaan sebuah barang itu dipicu oleh harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ketujuh adalah perakiraan tentang keadaan di masa datang. Ketujuh hal penting ini yang akan mempengaruhi terjadinya permintaan dan jumlah permintaan itu sendiri. Di sini yang paling mendominasi adalah isu harga. Sebagaimana kita lihat pada poin 1 dan poin 2, pada poin 1, harga barang itu sendirilah yang akan memicu berapa banyak permintaan terhadap sebuah barang. Sementara yang nomor 2 adalah harga barang lain. Di sini pengertiannya adalah apabila kita membutuhkan barang tertentu dan harganya lebih mahal, kita beralih ke barang lain dengan fungsi yang sama, maka pilihan dari masyarakat konsumen adalah ke barang lain. Kenapa? Karena memang harganya lebih murah, sementara fungsi dari barang tersebut adalah sama. Situasi inilah yang membuktikan bahwa jumlah permintaan itu akan berkaitan dengan harga barang. Demikian juga pada poin 3, 4, 5, 6, dan 7. Pendapatan rumah tangga
dan pendapatan rata-rata masyarakat adalah cerminan dari kemampuan masyarakat dalam membeli barang. Apabila kebutuhannya besar dan pendapatannya besar, tentu jumlah permintaan dari sebuah barang juga akan semakin meningkat. Poin keempat, bicara corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ini berkaitan erat dengan poin nomor 3 tersebut yang mengangkat isu bagaimana kondisi pendapatan sebuah masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap sebuah barang. Nomor 5, cita rasa masyarakat ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya subjektif. Ada kalanya fungsi pokok dari sebuah barang lebih pada gaya hidup, sehingga permintaan barang tersebut bisa meningkat sebagai akibat adanya cita rasa tersendiri dari masyarakat. Jumlah penduduk pada nomor 6 ini mencerminkan banyaknya atau volume permintaan dari sebuah barang. Jumlah penduduk yang meningkat tentu punya korelasi kuat terhadap peningkatan dari permintaan barang tersebut. Dan yang terakhir, bicara tentang perakiraan keadaan di masa datang. Ini juga mencerminkan apakah di masa datang sebuah barang itu akan meningkat volume permintaannya atau menurun volume permintaannya. Bagaimana hubungan antara harga dan permintaan kita dapat pelajari melalui hukum permintaan berikut. Apa bunyi dari hukum permintaan itu? Hukum permintaan adalah hipotesis yang menyatakan makin rendah harga barang, makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga barang, makin sedikit permintaan barang tersebut. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta adalah banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu. Nah, mengapa jumlah permintaan dan tingkat harga sebuah barang mempunyai sifat hubungan seperti hukum permintaan ini? Kita dapat jelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan harga akan menyebabkan pembeli mencari barang lain yang harganya lebih murah. Kenapa? Karena pada hakikatnya pembeli mengutamakan kebutuhan fungsional dari sebuah barang. Oleh karena itu, hukum permintaan yang menyatakan makin tinggi harga barang, maka makin sedikit permintaan barang tersebut. Artinya, pembeli akan beralih pada barang yang harganya lebih murah, yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, demikian juga ketika harga barang naik, itu mengindikasikan pendapatan real dari masyarakat akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, masyarakat yang tetap membeli barang dengan harga yang mahal tersebut
akan mengiringi dengan cara mengurangi pembelian barang yang lain. Ini terjadi misalkan pada harga barang kebutuhan pokok. Ketika harga barang kebutuhan pokok naik, maka masyarakat akan mengurangi pengeluaran pendapatan mereka pada belanja-belanja barang-barang pendukung non-kebutuhan pokok. Untuk menjelaskan lebih konkret hukum permintaan tadi, perhatikan kurva berikut ini. Ini adalah kurva permintaan di mana sumbu X menunjukkan kuantitas barang, sedangkan sumbu Y menunjukkan harga dari barang. Kita ambil contoh. Misalkan pada titik R di sini menunjukkan ketika harga barang itu sebesar Rp3, maka atau Rp3.000, maka permintaannya sebesar 600 unit. Ketika harga barang itu naik menjadi Rp5.000, maka muncul fenomena permintaan turun dari 600 menjadi 200. Nah, demikian juga pada kondisi harga barang dari 5.000 turun menjadi katakanlah 1.000, maka permintaan akan bisa meningkat menjadi sekitar 1.300-an. Ini adalah sebuah grafik atau kurva yang menjelaskan bagaimana kerja dari sebuah kurva permintaan yang menggambarkan kuantitas versus dengan harga barang. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipandang dalam dua kategori. Pertama, permintaan perseorangan, dan yang kedua, permintaan pasar. Apa beda kategori permintaan ini? Perhatikan contoh 3 grafik berikut. Yang pertama, grafik tentang permintaan seseorang yang bernama Ali. Ini merupakan kurva permintaan dari individu yang bernama Ali. Yang berikutnya, kurva kedua ini adalah kurva permintaan individu yang bernama Badu. Pada harga Rp5.000, Ali akan membeli sejumlah barang sekitar 10 unit. Sedangkan Badu pada harga Rp5.000 akan juga membeli katakanlah sebanyak 10 unit. Permintaan Ali maupun permintaan Badu disebut sebagai permintaan perseorangan. Nah, pada gambar grafik ketiga, permintaan pasar adalah mencerminkan jumlah dari permintaan individu-individu. Berarti permintaan pasar pada harga Rp5.000, jumlah barang yang diminta adalah permintaan
Ali ditambah dengan permintaan Badu pada harga Rp5.000. Misalkan tadi permintaan Ali pada harga 5.000 sebesar 10 unit, permintaan Badu pada harga 5.000 juga 10 unit, maka permintaan pada harga 5.000, permintaan pasar pada harga 5.000 adalah sebesar 10 ditambah dengan 10, yaitu 20 unit. Ini adalah permintaan pasar. Hukum permintaan yang telah kita jelaskan tadi menggambarkan sifat hubungan antara banyaknya barang yang diminta dengan harga barang tersebut. Sebenarnya pada kenyataannya, banyak barang yang diminta tidak selalu terjadi akibat harga barang tersebut saja, tetapi ada efek bukan harga barang tersebut. Apa saja efek dan bagaimana efek bukan harga terhadap permintaan sebuah barang? Ada 3 efek bukan harga. Yang pertama barang pengganti, yang kedua barang pelengkap, dan yang ketiga barang netral. Barang pengganti, jika harga barang pengganti lebih murah, maka mempengaruhi permintaan barang yang digantikannya. Ini dapat kita jelaskan dengan contoh sebagai berikut. Apabila harga beras menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau, di mana beras punya fungsi pokok sebagai makanan pokok masyarakat, maka masyarakat akan mengalihkan pembelian beras dengan membeli barang lainnya, katakanlah singkong, yang harganya jauh lebih murah dan sangat terjangkau. Atas pertimbangan sebagai fungsi makanan pokok, maka masyarakat akan memilih barang pengganti beras tersebut. Berarti singkong masuk kategori barang pengganti beras. Yang kedua, barang pelengkap. Secara sederhana, barang pelengkap ini adalah sejenis barang yang digunakan bersama-sama dengan barang tertentu. Efek bukan harga untuk barang pelengkap ini adalah kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapinya. Sebagai contoh, misalkan gula dengan teh, di mana teh ataupun gula itu adalah barang komplementer, barang yang saling melengkapi. Permintaan terhadap gula itu akan selalu sejalan dengan permintaan teh. Dengan anggapan tadi bahwa gula dan teh adalah barang-barang pelengkap atau komplementer. Barang netral sebagai efek bukan harga yang ketiga adalah barang yang memang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan beras dengan buku tulis. Kenaikan harga beras ataupun penurunan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan terhadap buku tulis. Itu yang dimaksud sebagai barang netral, yaitu barang yang tidak mempunyai pengaruh satu sama lain.
Kita sudah sebutkan ada 7 hal penting yang akan mempengaruhi permintaan. Di antaranya tadi adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini punya pengaruh terhadap sifat permintaan, di mana ketika pendapatan masyarakat itu meningkat, maka corak permintaan masyarakat terhadap barang-barang juga akan berubah. Oleh karena itu, kita dapat melakukan penggolongan barang-barang. Yang pertama, barang inferior. Yang kedua, barang esensial. Yang ketiga, barang normal. Dan yang keempat, barang mewah. Apa yang dimaksud dengan barang inferior? Yaitu jenis barang yang diminati oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Kalau barang esensial, yaitu jenis barang kebutuhan pokok utama, seperti beras atau barang-barang sembako, 9 kebutuhan pokok. Barang normal adalah jenis barang yang mengalami kenaikan jika ada kenaikan pendapatan. Jadi permintaannya naik ketika adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu disebut sebagai barang normal. Sedangkan barang mewah itu barang-barang yang memang dikategorikan sebagai barang-barang mewah. Sebuah grafik kurva permintaan akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menganalisis berbagai fenomena yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas. Dengan menggunakan grafik permintaan ini, bagaimanakah caranya menunjukkan efek dari perubahan harga tersebut? Kita ambil contoh pada kondisi R, harga barangnya 3.000, maka permintaannya sebesar 600. Dari hukum permintaan yang direpresentasikan oleh kurva permintaan ini, kita akan mengetahui bahwa efek dari kenaikan harga dari 3.000 menjadi 4.000 akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan dari 600 menjadi 400. Nah, demikian juga ketika harga barang Rp3.000 turun menjadi Rp2.000, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dari 600 menjadi 900. Inilah yang dimaksud sebagai gerakan di sepanjang kurva permintaan. Ini adalah sebuah fenomena yang digambarkan oleh kurva permintaan untuk menjelaskan bagaimana efek dari efek bukan harga yang akan mempengaruhi permintaan. Ada 3 grafik. Pertama sekali, perhatikan grafik atau kurva dari DD ini. Kurva dari DD ini, katakanlah ini kurva kondisi awal, di mana misalkan efek bukan harga yang kita gunakan adalah kenaikan dari pendapatan masyarakat. Kenaikan dari pendapatan masyarakat. Yang awalnya pendapatan masyarakat katakanlah 10 juta meningkat menjadi 15 juta. Bagaimana efek kenaikan pendapatan masyarakat tadi terhadap kurva? Kenaikan pendapatan masyarakat akan digambarkan oleh kurva D1, D1. Di sini saudara perhatikan, harga barang itu tetap
sebesar P, katakanlah sebesar Rp1.000. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka pada harga P, awalnya permintaan sebanyak Q bergeser atau akan bertambah permintaannya menjadi Q1, di mana Q ini kecil dari Q1. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat itu menurun sebagai akibat krisis ekonomi ataupun gangguan-gangguan sosial lainnya, maka grafik normal D ini kurvanya akan menggeser menjadi D2, D2. Pada grafik ini kita bisa baca bahwa dengan harga masih sebesar P, awalnya permintaan sebesar Q, maka masyarakat mengubah permintaannya, dia turunkan menjadi sebesar Q2. Ya, di mana Q itu lebih besar dibandingkan dengan Q2 dengan harga yang sama. Kenapa ini terjadi? Ya karena pendapatan masyarakat itu berkurang atau menurun. Di dalam teori permintaan tadi dijelaskan bahwa yang mempengaruhi permintaan itu diantaranya adalah pendapatan masyarakat. Nah, ini adalah sebuah pergeseran kurva permintaan untuk menjelaskan sebuah fenomena efek dari bukan harga. Dalam hal ini kita ambil contoh tadi adalah kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan dari masyarakat. Kita sudah membicarakan tentang teori permintaan, kurva permintaan. Berikutnya adalah teori penawaran. Apa itu teori penawaran? Teori penawaran menerangkan bagaimana sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang. Di sini yang menjadi subjeknya adalah penjual. Bagaimana sifat para penjual ketika dia menawarkan suatu barang? Ternyata ya ada 5 faktor yang menentukan sebuah penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Besar atau kecilnya sebuah penawaran itu akan dipengaruhi oleh harga barang. Kalau harga barang itu besar dalam pengertian profit marginnya itu besar, maka produsen atau penjual akan sangat tertarik untuk bisa memberikan jumlah penawaran yang cukup banyak. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, untuk poin kedua, harga barang-barang lain. Nah, misalkan kita ambil dari penggolongan barang tadi, kategori barang pengganti. Kalau barang pengganti itu ternyata harganya lebih murah, maka permintaan terhadap barang pengganti tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, penjual akan cenderung menurunkan jumlah penawarannya karena tahu bahwa harga barang dia menjadi lebih mahal atau sedang lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Mengapa biaya produksi memberi pengaruh terhadap penentuan penawaran oleh penjual? Ya karena memang biaya produksi ini punya pengaruh terhadap harga barang. Apabila biaya produksinya itu tinggi atau mahal, tentunya harga barang juga menjadi mahal. Di sisi lain, bagi penjual, biaya produksi yang mahal akan mengakibatkan jumlah yang diproduksi sedikit. Jumlah yang diproduksi sedikit. Kenapa sedikit? Ya karena memang kemampuan modal atau kemampuan pembiayaan dari si penjual itu terbatas. Sehingga dengan anggaran yang ada, ia hanya mampu memproduksi dalam jumlah tertentu.
Sebaliknya, ketika biaya produksi itu bisa lebih murah, tentu ini menjadi peluang bagi penjual untuk bisa memproduksi sebanyak mungkin barang tersebut. Kenapa? Karena memang biayanya murah, di mana kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu kebetulan besar, sehingga mampu memproduksi lebih banyak. Yang keempat, kita bicara tujuan operasi perusahaan tersebut. Apabila tujuan operasi perusahaan tersebut sifatnya sosial, tentu jumlah penawaran yang diberikan akan lebih kecil. Kenapa? Karena memang tujuan operasi perusahaan pada tatanan sosial tidak pada profit oriented, tetapi lebih pada unsur kemanusiaan. Sementara barang-barang tersebut juga membutuhkan biaya produksi. Nah, oleh karena itu, perusahaan akan membatasi jumlah penawaran suatu barang sebagai konsekuensi dari tujuan operasi perusahaan adalah sosial. Yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi yang digunakan ini ada kaitannya dengan biaya produksi. Gimana kaitannya? Karena tingkat teknologi yang rendah itu cermin dari efisiensi produksi yang rendah. Efisiensi produksi yang rendah akan memberi pengaruh terhadap peningkatan biaya produksi. Nah, oleh karena itu, tingkat teknologi yang digunakan akan mengakibatkan penawaran bisa meningkat atau penawaran bisa turun. Misalkan kapan meningkat, kualitas barangnya bisa lebih bagus, sementara harganya sama. Nah, ini tentu menjadi besar permintaan terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, perusahaan akan meningkatkan jumlah penawarannya. Dan sebaliknya, ketika sebuah teknologi yang digunakan mengakibatkan biaya yang sangat besar, tentu perusahaan akan mempertimbangkan memproduksi jumlah barang yang lebih sedikit, ya. Akibatnya penawaran jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena memang biaya produksi sangat besar, sementara kita punya keterbatasan anggaran yang untuk kita gunakan sebagai penunjang operasional dari sebuah teknologi. Dari penjelasan teori penawaran, maka kita bisa dapatkan bagaimana hukum penawaran. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana hukum permintaan. Apa isi dari hukum penawaran tersebut? Yaitu makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa ini terjadi? Kenapa makin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual? Karena tujuan utama dari penjual adalah maksimisasi pendapatan. Nah, maksimisasi pendapatan itu bisa diperoleh dari harga barang yang tinggi dikali dengan jumlah barang yang terjual. Nah, oleh karena itu, dalam hukum penawaran, makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Demikian juga sebaliknya. Jadi di sini saudara harus ingat, yang berlaku adalah formula dari pendapatan, yaitu kuantitas barang yang dijual dikali dengan harga barang per unit. Berikut ini merupakan gambar dari sebuah kurva penawaran. Di sini terlihat kurva ini bergerak dari kiri ke kanan dengan adanya peningkatan. Sesuai dengan hukum penawaran bahwa semakin tinggi harga sebuah barang, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan.
ketika harga barangnya Rp1, Rp1.000, maka permintaannya sekitar 100 unit. Apabila harga barang tersebut melonjak menjadi Rp5.000, maka permintaan dari barang tersebut melonjak dari 100 bisa sampai pada 900 unit. Mengapa bentuk kurva penawaran seperti ini dan kurva permintaan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya berlawanan dengan bentuk kurva penawaran. Seperti ini kurva dari permintaan, di mana harga yang semakin murah maka permintaan terhadap barang tersebut semakin banyak. Mengapa kurva penawaran maupun kurva permintaan punya bentuk seperti itu? Karena pada prinsipnya terdapat hubungan yang positif di antara besarnya harga satuan barang dengan jumlah dari barang tersebut. Nah, itulah yang digambarkan oleh hukum permintaan maupun hukum penawaran. Jadi terdapat hubungan yang positif antara harga dengan jumlah barang. Nah, bagaimana pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran itu sendiri? Ada beberapa faktor bukan harga, yaitu harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, kemudian apa yang menjadi tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi. Nah, bagaimana pengaruh harga barang lain? Pengaruh yang merupakan faktor bukan harga dari barang tersebut, tapi pengaruh harga barang lain terhadap penawaran barang tertentu. Contohnya, barang impor harganya naik. Akibatnya apa? Akibatnya konsumen beralih ke barang produksi dalam negeri, sehingga penawaran barang dalam negeri tersebut menjadi meningkat. Nah, ini peningkatan penawaran barang produksi dalam negeri ternyata dapat dipicu oleh naiknya barang-barang impor. Ini dalam konteks barang yang mempunyai fungsi yang sama, ya. Kemudian bagaimana pengaruh dari biaya untuk memperoleh faktor produksi itu? Ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Kenaikan harga bahan baku itu ternyata mengakibatkan penurunan produksi. Nah, kalau penurunan produksi terjadi, tentunya akan menurunkan penawaran. Nah, demikian yang ketiga, tujuan perusahaan. Perusahaan ini kan ada tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga perusahaan yang punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa kita lihat dan kita temui pada sektor swasta, adalah sektor yang total berorientasi pada profit oriented. Tapi berbeda dengan BUMN. BUMN ini punya fungsi sosial, sehingga BUMN itu ada kalanya diizinkan untuk mengalami kerugian, asalkan tidak terjadi krisis sosial di masyarakat. Kenapa? Karena BUMN bukan hanya bertujuan memaksimumkan pendapatan dan labanya, tetapi juga punya fungsi sosial agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
Kemudian faktor teknologi ini juga punya pengaruh terhadap besar kecilnya penawaran. Apabila ditemukanlah sebuah teknologi baru di mana efisiensinya naik, mengakibatkan produksi naik, akibatnya penawaran juga naik. Kita juga dapat melihat fenomena yang sama seperti pada teori permintaan, di mana gerakan dan pergeseran juga dapat terjadi pada kurva penawaran. Perhatikan di sini kondisi awalnya pada kurva SS. Pada kurva SS ini kita bisa baca ketika harga barang itu sebesar P, maka ada permintaan sebesar Q. Begitu harga turun dari P menjadi P1, mengakibatkan permintaan menjadi berkurang dari Q menjadi Q1. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran tadi. Nah, demikian juga bisa saja permintaan itu bergeser dari Q1 menjadi Q2. Kenapa penawaran ini berkurang atau mengalami penurunan? Ya, penyebabnya bisa dari faktor bukan harga atau efek bukan harga yang sudah kita jelaskan tadi. Bisa saja pada harga yang sama ternyata permintaan pada harga yang sama pada kondisi kurva S harganya sama, yaitu sama-sama P, tapi ternyata permintaannya bergeser dari Q1 menjadi Q2. Nah, demikian juga bisa terjadi pergeseran itu pada harga, maaf tadi bukan Q1 ya, tapi Q, dari Q menjadi Q2 pada harga P, pada harga yang sama. Nah, demikian juga bisa saja terjadi peningkatan penawaran dari Q menjadi Q2 ya, pada harga yang sama P. Nah, inilah yang dimaksud gerakan dan pergeseran pada kurva penawaran. Kapan pergeseran ini terjadi? Ya, perubahan jumlah penawaran dapat terjadi sebagai akibat dari efek bukan harga. Bisa dipengaruhi oleh harga produk lain, bisa dipengaruhi oleh penemuan teknologi baru, bisa dipengaruhi oleh biaya untuk mendapatkan faktor produksi, dan efek lainnya. Setelah kita membicarakan bagaimana teori permintaan dan juga teori penawaran, maka muncul pertanyaan, kapan bertemunya atau kondisi seimbang antara permintaan dengan penawaran. Prinsipnya adalah keseimbangan harga itu terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Ini kembali lagi kepada masalah pokok yang dihadapi dalam perekonomian, di mana muncul pertanyaan barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak diproduksi. Nah, pertanyaan berapa banyak diproduksi dari sisi produsen perlu mengetahui berapa banyak jumlah yang harus mereka tawarkan sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa memaksimalkan peluang-peluang permintaan yang ada di pasar. Nah, tentunya jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual paling tidak sama dengan jumlah yang diminta oleh masyarakat konsumen. Ini adalah prinsip dari keseimbangan harga. Kita dapat menjelaskan bagaimana keseimbangan harga itu terjadi. Perhatikan pada gambar ini ada kurva permintaan dan ada
kurva penawaran. Keseimbangan harga terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan adalah sama dengan jumlah barang yang diminta. Keseimbangan pada gambar ini terjadi pada titik ini, yaitu pada tingkat harga 3000 dengan jumlah penawaran dan permintaan sebesar 600. Ketika harga itu naik 5000, hakikatnya permintaan itu sebesar 200, katakanlah demikian. Apabila kita memproduksinya lebih dari 200, itu mengakibatkan terjadi kelebihan penawaran. Kenapa? Karena pada tingkat harga 5000 yang awalnya 3000 terjadi kenaikan harga. Pada hukum permintaan, maka akan terjadi penurunan dari permintaan karena harganya naik. Di sisi supplier, di sisi penjual, ketika harga naik dari 3000 menjadi 5000, justru sebaliknya akan terjadi peningkatan penawaran. Nah, apabila kita tidak memperhatikan keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Demikian juga ketika harga turun dari 3000 menjadi 1000 rupiah, harganya turun dari 3000 menjadi 1000 rupiah, maka pada sisi permintaan akan terjadi kenaikan permintaan. Bagi sisi penawaran, penurunan harga dari 3000 menjadi 1000 ini akan mengakibatkan penurunan penawaran. Dari sisi penawaran adalah sebesar 100 unit. Disinilah terjadi fenomena kelebihan permintaan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan pada titik berapa keseimbangan harga itu terjadi, sehingga tidak mengakibatkan adanya kelebihan penawaran. Nah, demikian juga bagi pemerintah yang punya fungsi dan peran sebagai regulator, perlu mengetahui keseimbangan harga untuk menjamin tidak terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu bisa mempengaruhi penawaran, demikian juga sebaliknya. Nah, begitu penting prinsip keseimbangan harga ini dalam perekonomian, sehingga harus banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator untuk menjamin kestabilan atau stabilitas ekonomi melalui teori keseimbangan harga. Mari kita pelajari lebih jauh bagaimana cara kerja dari teori keseimbangan harga tersebut menggunakan contoh berikut. Diketahui persamaan permintaan barang QD sama dengan 22.000 dikurang 2 kali P. P di sini adalah harga barang. Sedangkan persamaan penawaran barang QS sama dengan minus 3.000 ditambah 3P. Pada persamaan ini yang bisa kita pahami, QD maupun QS ini adalah sumbu Y-nya, sementara P harga ini sumbu X. Maka silakan saudara gambarkan bagaimana bentuk kurva QD dan bagaimana bentuk kurva dari QS. Maka keseimbangan harga dari barang itu terjadi ketika permintaan sama dengan
penawaran. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, 22.000 dikurang 2P itu sama dengan minus 3.000 ditambah 3P. Sehingga P atau harga dari barang kita bisa dapatkan sebesar 5.000. Pada harga 5.000, berapa jumlah barang yang diminta dan berapa jumlah barang yang ditawarkan. Maka kita bisa masukkan nilai variabel harga ini ke dalam persamaan permintaan maupun persamaan penawaran barang, sehingga kita peroleh bahwa kuantitas permintaan maupun penawaran pada tingkat harga 5.000 itu terjadi pada 12.000 unit. Selanjutnya kita akan meningkatkan analisis kita menggunakan teori keseimbangan harga tadi. Kita akan mempelajari perilaku dari perubahan keseimbangan harga yang dipicu dari perubahan permintaan ataupun adanya efek perubahan penawaran. Perhatikan dua grafik berikut ini. Pada grafik pertama, efek pertambahan permintaan. Efek pertambahan permintaan. D adalah kurva awal, DD, kurva awal, kemudian bergeser menjadi D1, D1, kurva D1, D1, bergeser dari kurva DD ke kurva D1, D1. Sementara permintaannya, penawarannya tetap sama. Pada saat kondisi awal, pada saat permintaan atau ditunjukkan oleh kurva DD, harga itu masih sebesar P. Begitu permintaan bergeser dari DD menjadi D1, D1, maka di situ kita lihat terjadi perubahan harga dari P menjadi P1. Apa efeknya? Ketika harga pada P di kurva permintaan awal, keseimbangan harga terjadi pada kuantitas Q. Begitu terjadi pergeseran permintaan, dalam hal ini terjadi peningkatan atau bertambahnya permintaan, maka keseimbangan harga bergeser dari P menjadi P1. Kenapa? Karena memang kuantiti atau jumlah permintaannya bertambah dari Q menjadi Q1. Fenomena yang sama bisa kita lihat bagaimana pertambahan penawaran, ya. Pertambahan penawaran ini memberikan efek, ya, terhadap keseimbangan harga tadi. Kalau pada kasus sebelumnya kita bicara permintaan, sekarang kita bicara penawaran atau supply. Katakanlah kurva awal dari supply adalah SS, kemudian terjadi peningkatan penawaran dari SS menjadi S1, S1. Apa yang terjadi ketika supply pada kondisi awal SS, harga keseimbangan itu terjadi pada nilai P dengan kuantiti Q. Begitu terjadi perubahan penawaran menjadi S1, S1, maka besar dari harga menjadi turun menjadi P1. Sementara kuantiti dari supply-nya itu meningkat dan keseimbangan terjadi pada Q1, berubah dari Q menjadi Q1. Yang menarik di sini sebagaimana hukum permintaan yang terjadi dan dibuktikan dari gambar pertama, sedangkan pembuktian dari hukum penawaran dapat kita jelaskan dari gambar kedua ini.
Apa yang bisa kita catat dari fenomena efek perubahan permintaan ataupun efek perubahan penawaran ini adalah yang pertama, pengurangan permintaan, ya, pengurangan permintaan. Kurva permintaan bergeser ke kiri, ya, kebalikan dari gambar pertama ini, ya. Kebalikannya, pengurangan permintaan. Kurva bergeser ke kiri, mengakibatkan harga turun dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Nah, ini kan sesuai dengan hukum permintaan. Catatan kedua, pengurangan penawaran. Nah, kurva bergeser ke kiri, ya, kurvanya bergeser ke kiri. Ya, kurva bergeser ke kiri mengakibatkan harganya naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Pada kondisi sebelumnya kita bicara perubahan itu satu pihak saja, ya, yang terjadi pada permintaan saja, sementara supply-nya tetap, dan sebaliknya demand atau permintaannya tetap, sedangkan supply-nya berubah. Lalu bagaimana jika ada sebuah kejadian demand bersama-sama dengan supply itu mengalami perubahan, jadi serentak perubahannya. Nah, harus dipahami kapan terjadi perubahan permintaan, kapan terjadi perubahan supply. Kita sudah jelaskan, ya, teori tentang bagaimana efek bukan harga akan memicu terjadinya perubahan permintaan maupun fenomena efek efek bukan harga sebagai pemicu terjadinya perubahan penawaran atau supply. Perubahan serentak permintaan dan penawaran ini ada 4 kemungkinan pola perubahan itu. Yang pertama, terjadi kenaikan secara bersamaan. Jadi demand-nya maupun supply-nya serentak sama-sama naik. Kemungkinan perubahan yang kedua, terjadi penurunan secara bersamaan. Demand turun saat bersamaan supply-nya turun. Kemungkinan perubahan yang ketiga, permintaan berkurang dan penawarannya bertambah. Di permintaannya berkurang. Saat bersamaan penawarannya bertambah. Kemungkinan keempat, sebaliknya dari kemungkinan ketiga, permintaannya bertambah, saat bersamaan penawarannya malah berkurang. Nah, fenomena ini dapat saudara amati di kehidupan sehari-hari, kapan terjadi kenaikan demand maupun kenaikan supply secara bersamaan, gitu. Nah, ini kemungkinan ini bisa muncul ketika terjadinya, katakanlah, dari sisi penawaran produsen, mereka temukan sebuah teknologi baru sehingga efisiensi produksinya naik, maka mereka meningkatkan produksinya. Saat bersamaan, katakanlah, tingkat rata-rata pendapatan masyarakat juga meningkat sehingga permintaan memicu peningkatan permintaan. Itu satu fenomena yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari yang mengilustrasikan kemungkinan terjadi kenaikan supply dan demand secara serentak. Terjadi penurunan secara bersamaan. Ini juga bisa kita ilustrasikan untuk menjelaskan fenomena kemungkinan perubahan serentak, sama-sama turun, demand-nya turun, supply-nya turun. Nah, ini bisa saja terjadi ketika teknologi produksinya memang sudah tidak efisien lagi sehingga biaya yang dikeluarkan sangat mahal, mau tidak mau produsen sebagai supply yang menggunakan hukum penawaran akan menurunkan produksinya karena memang inefisiensi terjadi di sektor industri tersebut. Saat bersamaan, katakanlah terjadi inflasi cukup besar yang mengakibatkan harga-harga itu menjadi mahal,
itu memicu masyarakat konsumen menurunkan permintaannya karena daya beli mereka turun. Inilah sebuah kemungkinan terjadinya penurunan demand maupun penurunan supply secara bersamaan. Nah, bagaimana dengan permintaannya berkurang, malah penawarannya bertambah. Nah, ini bisa terjadi pada fenomena seperti tadi, teknologinya efisiensinya tinggi sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah produksinya. Di sisi lain, ternyata konsumen itu mendapatkan barang pengganti lain yang lebih menarik bagi mereka sehingga mereka beralih ke eh, produk yang lain sehingga produk tadi permintaannya malah berkurang. Nah, ini juga bisa terjadi sebuah ilustrasi yang menjelaskan fenomena ketiga ini. Nah, demikian juga fenomena keempat, permintaan bertambah, justru penawarannya kok berkurang. Nah, ini bisa terjadi penawaran itu berkurang sebagaimana contoh tadi teknologinya tidak efisien sehingga biaya produksi mahal, maka produsen mau tidak mau mengurangi jumlah produksinya sehingga penawaran ke pasar menjadi berkurang. Lalu kenapa permintaannya bertambah? Karena konsumen awalnya mengkonsumsi atau membeli produk lain dan produk lain tersebut katakanlah harganya malah lebih mahal, maka mereka beralih ke produk ini meskipun dari sisi penawaran berkurang, tapi mereka justru beralih ke produk ini karena harganya katakanlah masih lebih wajar dibandingkan dengan produk pengganti lainnya gitu. Jadi mereka tetap atau berbondong-bondong membeli produk ini, meninggalkan produk sebelumnya. Nah, masih banyak lagi ilustrasi yang dapat diterjemahkan untuk bisa menganalisis teori perubahan permintaan penawaran ini di dalam kegiatan perekonomian di dunia maupun di sekitar kita. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana secara grafik kita bisa jelaskan perubahan serentak tersebut, ya, perubahan serentak. Nah, ini banyak yang bisa kita jelaskan, tapi dalam kesempatan ini kita cukup mengilustrasikan satu fenomena saja. Katakanlah fenomena terjadi kenaikan secara bersama-sama. Di sini kita punya kondisi awal permintaan kurva permintaan awal itu adalah DD, sementara kurva penawaran adalah SS. Ketika terjadi kenaikan permintaan secara serentak dari DD menjadi D1 dan secara serentak terjadi peningkatan juga di kurva S1 supply, maka keseimbangan yang awalnya terjadi pada titik E di mana harganya adalah P, keseimbangan itu terjadi pada harga P dengan kuantiti Q, itu akan bergeser menjadi dari E menjadi E1. Keseimbangan itu bergeser sebagai akibat perubahan demand dan supply secara serentak. Perubahan itu ternyata mengakibatkan harga itu naik dari P menjadi P1 dan kuantitinya juga supply maupun demandnya keseimbangan itu bergeser dari Q menjadi Q1. Cara menganalisis secara grafik ini dapat juga saudara terapkan untuk menjelaskan fenomena jika terjadi penurunan secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Dan demikian juga ketika kita ingin menganalisis bagaimana keseimbangan harga itu terjadi pada kondisi permintaannya berkurang, berarti permintaannya turun, supply-nya bertambah gitu. Jadi kebalikannya gitu. Katakanlah bertambah SS menjadi S1 sementara D1 menjadi D, ini berkurang. Ini apa yang terjadi? Bagaimana perubahan keseimbangan harga tersebut? Jadi analisis grafis dalam memahami permasalahan ekonomi ini menjadi sangat penting karena kita bisa secara
ilustratif memahami, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi bagaimana model yang dapat kita gunakan untuk menganalisis dalam konteks memprediksi apa yang akan terjadi ketika ada sebuah fenomena kemungkinan perubahan-perubahan ini. Coba kita amati lebih jauh sebuah kondisi-kondisi khusus dari grafik ini. Muncul sebuah pertanyaan, kapan sebuah harga dari keseimbangan harga itu tidak berubah meskipun terjadi perubahan permintaan dan penawaran secara serentak. Nah, ini dapat dijelaskan pada grafik pertama. Grafik pertama ini bercerita bagaimana harga itu tetap sama di keseimbangan harga, tetapi kuantitinya yang mengalami perubahan. Jadi kondisi ini kapan terjadi? Ketika pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Ya, apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Di sini bermakna delta demand maupun delta supply besarnya sama, maka harga itu tidak berubah. Nah, ini tentu bisa dibangun justifikasi logisnya. Kenapa ketika pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran kok harganya tetap sama? Dari ilustrasi grafik ini, saudara bisa mempelajari dan membangun argumentasi mengapa fenomena ini terjadi. Di grafik yang kedua, kita ingin mengetahui kapan harganya itu justru merosot ketika terjadi perubahan demand maupun supply. Apabila pertambahan permintaan, ya, apabila pertambahan permintaan kurang dari pertambahan penawaran, maka harga barang tersebut merosot. Jadi pertambahan permintaan itu kurang dari pertambahan penawaran. Jadi besar perubahan penawarannya itu lebih besar ya dibandingkan dengan perubahan permintaan. Itu harganya bisa merosot. Hal ini masuk akal ya karena ketersediaan barang kan jadi jauh lebih besar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Tentunya hukum permintaan dan hukum penawaran tetap menjadi dasar kita untuk menjustifikasi fenomena ini. Jadi silakan dipelajari lebih jauh mengapa fenomena ini terjadi. Dari P awalnya merosot menjadi P1 ketika pertambahan permintaan itu kurang dari pertambahan penawaran, kok merosot harganya. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini dengan pokok bahasan penawaran, permintaan, dan keseimbangan harga. Banyak konsep yang telah dijelaskan dan beberapa ilustrasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.